Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Bacaan dalam perayaan Malam Paskah ini dan pujian Paskah yang sudah kita lewati mengajak kita untuk memahami rencana baik Allah untuk hidup kita, yaitu keselamatan. Dan itu dimulai dalam karya penciptaan kehidupan ini. Penciptaan manusia sebagai ciptaan yang sungguh baik adanya. Dan kejatuhan manusia karena kesombongan akan Allah. Dalam perjalanan kita pun diajak untuk memahami bagaimana Allah sungguh peduli akan bangsa pilihannya dengan membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Allah ambil bagian dalam sejarah hidup manusia. Dalam Yesaya kita pun diingatkan, ketika kita mau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya akan hidup dalam damai sejahtera. Kita juga diingatkan dalam Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kita telah mati dengan Kristus, kita akan hidup juga dengan Dia. Kematian dan kebangkitan Kristus membawa hidup baru bagi kita. Dan itulah yang dialami dalam bacaan Injil. Dalam Injil yang kita dengar, terjadi percakapan antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome tentang siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Meskipun mereka bicara tentang kesulitan, mereka tetap berangkat ke kubur. Mereka tetap berangkat ke pemakaman. Dan mereka pasti juga tahu
Mereka bertiga pun tidak mampu untuk menggulingkan pintu kubur itu. Tapi mereka tetap berangkat. Keinginan kuat untuk berjumpa dengan Yesus mendorong mereka tetap ke makam Yesus. Mereka tidak ragu. Tetapi mereka padanya mendapat pengalaman yang istimewa. Mereka diingatkan oleh seorang yang berjubah putih, bukan yang di depan ini. Tadi dalam Injil dikatakan pemuda yang berjubah putih, pakaian putih, yang pasti bukan yang berkata ini. Pemuda itu berkata, "Jangan takut, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pengalaman istimewa ini membuat mereka mengalami kegentaran dalam diri mereka karena takut. Dalam Injil selanjutnya, kutipan selanjutnya, ada pengalaman itu. Magdalena, ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka mengalami hal yang luar biasa atas makam dan dilihatnya kosong. Tetapi mereka diingatkan, Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Pengalaman yang istimewa ini sungguh membuat mereka membuka diri akan Yesus. Membuka diri akan kebangkitan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka yang sebelumnya berkata, siapa yang menggulingkan batu penutup makam? Sekarang mereka mengalami batu penutup itu sudah terbuka. Mereka bisa membuka pintu kubur, menggulingkan batu penutup, karena keyakinan akan Yesus yang bangkit. Keterbukaan mereka memberi ruang bagi peristiwa kebangkitan. Keinginan kuat mereka untuk berjumpa dengan Yesus memberi ruang bagi peristiwa kebangkitan untuk hidup mereka. Dan watak malaikat untuk diimani dan juga mengubah hati mereka untuk berani mewartakan kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam diri kita terkadang sulit mengalami peristiwa berahmat dari Allah. Bisa jadi karena batu penutup makam belum digulingkan dalam diri kita. Makam bisa dipahami dalam konteks iman, soal maut, soal kematian. Tapi dalam sisi yang lain bisa juga kita pahami adalah diri kita yang jatuh dalam dosa, kelemahan, keterpurukan, kesalahan yang ada dalam diri kita. Dan itu yang membuat diri kita bisa tidak mengalami peristiwa yang istimewa. Apa itu batu penutup? Kita masing-masing bisa melihat diri kita. Bisa rasa marah, bisa rasa benci, dendam, kecewa, putus asa. 3 wanita dalam Injil telah membuka batu penutup dengan mereka mau tetap berani ke makam. Dengan keyakinan Allah lah yang akan menyelenggarakan, melaksanakan. Itulah iman kita. Itu diwujudkan oleh Allah dalam diri Yesus. Yesus telah merelakan diri untuk menggulingkan batu penutup dosa dan kelemahan kita. Menanggung kelemahan dan dosa kita dengan kematian kubur. Menggulingkan batu penutup kematian supaya hadir kehidupan dengan pengalaman maut dan kebangkitannya. Membawa hidup baru, membebaskan hidup kita dari kelemahan dan dosa. Maka rahmat kasih Allah ini menuntut juga dalam diri kita
untuk berani menggulingkan batu penutup dalam diri kita masing-masing, membersihkan kotoran dalam diri kita. Lebih dari itu, berani mengubah diri kita menjadi sumber kebaikan hidup baru. Pada malam hari ini, sebagai murid Kristus, kita akan membaharui janji baptis kita. Dengan demikian, kita akan membangun niat berada dalam kehendak baik Allah. Berjalan bersama Kristus meninggalkan ego diri kita. Mau berkomitmen dalam kesetiaan sebagai anak yang dikuduskan oleh Allah melalui pembaptisan. Dan menghayati dan sungguh menghidupi Yesus yang bangkit dengan mewujudkan sakramen pembaptisan dalam kehidupan kita, melalui keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, masa Prapaskah mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Yesus, untuk mengalami kebangkitannya. Masa Prapaskah juga mendorong kita untuk mencintai ciptaan Allah, tanah air kita ini, yang tidak baik-baik saja. Bangsa kita ini dan budaya kita di mana kita tinggal. Maka kita harus menggulingkan batu penutup dalam diri kita, agar kita tidak menjadi kelompok yang eksklusif, tetapi menjadi bagian dari bangsa ini, berjalan bersama sebagai anak bangsa, sebagai keluarga, sebagai bagian dari lingkungan setasi, paroki, untuk mewujudkan kebaikan dan kedamaian. Kita akan menggulingkan bersama batu penutup dalam diri kita, dengan memperbarui janji baptis kita, sehingga kita siap juga menjadi saksi kebangkitannya, melalui hidup kita yang benar, dan berkenan kepada Allah dan juga sesama kita. Semoga perayaan malam Paskah ini semakin diri kita hidup dalam kehendak Allah dan mampu juga menghadirkan kehendak Allah itu melalui hidup kita yang benar, yang baik, dan mampu mencintai sesama kita, keluarga kita, untuk sampai kepada kebahagiaan dalam sukacita Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,